Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Salman Al-Hasana dengan nomor NIM 213400086 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3C. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme B.F. Skinner dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, Magister Pendidikan. Yuk simak baik-baik teman-teman. Baiklah teman-teman, ini adalah materi yang pertama, yaitu biografi singkat B.F. Skinner. Apakah kalian tahu B.F. Skinner itu siapa? Nah, nama panjang B.F. Skinner sendiri yaitu Borhus Frederick Skinner yang biasa kita panggil Skinner. Lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi beliau, Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1923, Skinner menempuh pendidikan di Hamilton College atau English Degree dan mendapatkan gelar PhD atau PhD dari Harvard pada tahun 1931. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada asumsi dasar. Skinner memiliki pendapat bahwa asumsi dasar memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada behavior is lawful, yang artinya perilaku memiliki hukum tertentu. Nah, di mana jika kita memiliki hukum tertentu itu, artinya perilaku kita itu memiliki aturan, seperti layaknya kita hidup bermasyarakat yang memiliki aturan masing-masing. Ya. Untuk materi yang kedua yaitu ada behavior can be predicted, yang artinya perilaku dapat diramalkan. Dan gimana seorang bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Untuk yang terakhir yaitu behavior can be controlled. Nah, perilaku dapat dikontrol. Maksudnya, apa yang akan kita lakukan itu dapat kita kontrol. Karena apa? Segala sesuatu kan kita yang mengontrolnya gitu. Apabila kita tidak mengaturnya, ya perilaku kita bisa saja buruk, bisa saja baik. Bagaimana kita yang mengontrol diri kita. Nah, Skinner juga menekankan mengenai functional analysis of behavior, yaitu analisis perilaku dalam hubungan sebab dan akibat, di mana penyebabnya itu sendiri, seperti stimuli, deprivation, dan lain sebagainya. Yang dimana di sini merupakan sesuatu yang dapat dikontrol. Nah, hal ini dapat mengungkapkan bahwa sebagian besar perilaku dalam kejadian antalisdenya berlangsung atau bertempat pada lingkungannya. Kontrol atas event ini membuat kita dapat mengontrol diri kita sendiri ataupun perilaku kita sendiri. Materi yang ketiga, struktur kepribadian. Menurut Skinner, struktur kepribadian terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tingkah laku responden atau respondent behavior, yang artinya respon atau tingkah laku yang dibangkitkan atau dirangsang oleh stimulus tertentu. Nah, tingkah laku responden ini wujudnya adalah refleks. Contohnya, mata berkedip karena adanya debu dan menarik tangan pada saat kena sangatan diskret. Nah, untuk yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior, yang artinya respon atau tingkah laku yang bersifat spontan atau sukarela, tanpa stimulus yang mendorongnya secara langsung. Nah, tingkah laku ini ditentukan atau dimodifikasi oleh reinforcement yang mengikutinya. Misalnya, jika seorang anak belajar atau telah melakukan perbuatan, lalu mendapatkan sebuah hadiah, sama aja kan kayak anak ini mendapatkan reward apabila dia juara 1 ataupun dia itu lebih giat dalam belajarnya. Nah, itu tuh dikasih reward atau hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat. Bahkan kita sering melihat anak-anak itu punya motivasi belajar apabila dia itu ada hadiah dari orang tuanya gitu. Jadi si anak ini lebih semangat gitu. Nah, untuk materi yang keempat yaitu ada dinamika kepribadian. Simak baik-baik ya teman-teman. Substansi dari teori Skinner adalah teori belajar, yang dimana pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih tahu, dan menjadi lebih terampil. Nah, menurut Skinner, kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal, suatu eksternal yang baru maksudnya, dan organisasi
harus merespon situasi baru itu memakai respon yang lama ataupun memakai respon yang baru dipelajari. Konsep dasar dari asumsi di atas adalah semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku itu. Menurut Skinner, manusia termasuk binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku jika semua konsekuensi dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun secara eksplisit dapat kita pahami bahwa bagi Skinner dan kaum behaviorist yang lain, manusia termasuk binatang tidak berbeda dengan mesin yang dapat dimanipulasi aktivitasnya berdasarkan setting yang dilakukan oleh operatornya atau peneliti. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk simplifikasi atau contoh dari dinamika kepribadian manusia yang secara substansial sangatlah kompleks. Nah, nggak terasa teman-teman, ini materi terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Menurut Skinner, konsep perkembangan kepribadian lebih didominasi oleh pengaruh eksternal atau peran lingkungan dalam pembentukan perilaku. Menurut beliau, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungannya adalah objek inanimate dan lingkungan sosial ternyata sama saja. Jadi, kepribadian seseorang itu berkembang karena lingkungannya. Apabila lingkungannya tidak baik maka kepribadian itu akan berkembang tidak baik. Apabila lingkungannya baik, maka kepribadian yang tumbuh juga dan berkembang itu akan baik, seperti itu. Yang sudah di akhir. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.